Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabrina dengan nomor induk mahasiswa 1107620001 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu hukum dan ketatanegaraan yang diampu oleh Bapak Profesor Otip Satibi Hidayat MPD. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang materi hukum acara pidana dan pentingnya bagi calon seorang guru SD memahami hukum tersebut. Hukum acara pidana merupakan serangkaian peraturan hukum yang menetapkan prosedur untuk mengajukan perkara kepidanaan pada pengadilan, serta bagaimana hukuman akan dijatuhkan oleh hakim jika seseorang diduga melanggar hukum pidana yang berlaku sebelum pelanggaran dilakukan. Secara sederhana, hukum acara pidana ini mengatur cara kerja lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum. Tujuan dari hukum acara pidana ini berkaitan dengan tujuan hukum pidana, yaitu untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana menentukan perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan, siapa yang bisa dihukum karena melakukannya, dan jenis hukuman yang dapat diberikan. Sedangkan hukum acara pidana ini mengatur proses yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum untuk menangani pelanggaran hukum pidana. Hukum acara pidana ini memiliki 4 proses pemeriksaan di dalamnya. Yang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan, di mana pada tahap ini penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menentukan apakah kasus ini dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Pada tahap kedua yaitu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Pada tahap ini, hakim akan mendengarkan argumen dari jaksa dan pengacara sebelum memberikan keputusan. Proses yang ketiga yaitu peradilan perkara pidana. Tahap ini merupakan proses persidangan di mana hakim memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak berdasarkan bukti yang telah disajikan. Proses yang terakhir yaitu pelaksanaan hukuman hakim. Jika tersangka dinyatakan bersalah dalam peradilan perkara pidana, maka hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, ada beberapa pihak yang terkait dalam hukum acara pidana. Yang pertama yaitu ada tersangka dan terdakwa. Tersangka ini merupakan seorang yang karena perbuatannya diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Dan terdakwa sendiri merupakan seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Yang kedua ada penuntut umum atau jaksa. Penuntut umum atau jaksa ini merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ada penyidik dan penyelidik. Penyidik ini merupakan pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan penyelidik sendiri merupakan pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Dan yang terakhir ada penasihat hukum. Penasihat hukum ini berfungsi sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan. Pemahaman tentang hukum acara pidana sangat penting bagi calon guru sekolah dasar karena dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di lingkungan sekolah. Realita di lapangan, seorang guru seringkali dihadapkan dengan berbagai situasi yang memerlukan pemahaman tentang hukum ini. Sebagai contoh yaitu dalam kasus-kasus pelanggaran hukum di sekolah, seperti perundungan atau yang seringkali disebut sebagai bullying, adanya kekerasan, atau tindak kriminal lainnya. Guru perlu memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Dengan mempelajari hukum ini, guru dapat memberikan respon yang tepat untuk kasus-kasus tersebut. Guru juga dapat melindungi diri dan siswa dari potensi konsekuensi hukum, serta menjaga agar situasi tetap terkendali dan tidak memunculkan kekacauan yang lebih besar. Selain itu, pemahaman tentang hukum acara pidana ini dapat membantu guru dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa, dengan orang tua siswa, dan pihak terkait lainnya. Dengan mengetahui hak dan kewajiban yang terkait dengan hukum pidana, guru dapat memberikan pembinaan yang lebih efektif kepada siswa, menghindari tindakan yang dapat melanggar hukum, dan menjaga agar lingkungan belajar tetap aman dan kondusif. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.